tenang. Operator beko jam 12 pas saya suruh berhenti, tiba-tiba tuh beko ke jalan sendiri, gucuk. Posisi air begini, ini dari Citarum, ini dari Cibeet. Kenapa bisa begini, Bu? Tuh. Tadi saya ngelihat makhluk besar hitam berbulu ya, kayak sejenis gundurwo. Ada yang terbuka dalam tubuh untuk bangsa kami mendekati. Sumber hidupmu, yaitu pikiranmu. Biarkan dia mengalir seperti air, tapi kendalikan pikiranmu agar air itu sesuai arahnya. Yang bilang apa itu, saya juga pada bangun duduk ya. Banyak pelajaran. Dengan adanya acara ini, semoga lebih sukses. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Bang Lima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat angker ataupun tempat-tempat yang memiliki misteri atau memiliki nilai spiritual yang tinggi untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini tim Mata Langit sudah sampai di Tanjung Pura Kupoh, dan di sini tuh ada Karawang. Oh, masuknya Kerawang? Iya. Oh, karena sudah perbatasan Kerawang Iya. Bekasi ya. Jadi ada sungai yang pertemuannya tuh di sini antara Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, Cibeet. Namanya apa Pak pertemuan sungainya itu? air kawin. Air Kawin. Iya. Karena area kawin ya. Iya. Ini kita sudah didampingi oleh Pak RW namanya Pak Setiawan aslinya, tapi di sini dikenalnya sebagai Pak Idem, Pak Hideng katanya gitu. karena kulitnya hitam. Gitu ya. Dan ini ada saksi mata, ini adalah Pak Pomo. Beliau adalah pekerja di sini yang sering mendapatkan pengalaman gaib di sini. Nah, pertama yang saya ingin tanya ke Pak RW, ada kejadian apa di sini Pak yang membuat tempat ini tuh istimewa? Yang kejadian istimewa di sini siang waktu tahun 2022 pertama atas namanya pekerja waktu ngebangun menurunkan batu tahu yang seberatnya 1 ton. Itu mau dibangun apa ini pertemuan ini? Iya, mau diganjal ini karena pada longsor. Oh, longsor. Oh, di Beton, beton. ya Oke. longsor. Pas jam 12 siang, tengah hari, dia mau lagi kerja. Kata saya berhenti, nggak mau berhenti, dia nggak dengar. Akhirnya jatuh dia. Iya. Nah, setelah itu barulah tahun kemudian, tahun 2000 berapa mau ini kebangun ini? 2023. Nah, ini kan longsor besar, Bu. Ini ya. Suasananya bisa dilihat nih Sobat Mata Langit, banyak pohon-pohon bambu di Iya, sini. banyak pohon. Nah, Terus longsor sekarang pun besar. sudah ada proyek ya Pak untuk Iya, pembangunan. diperbaiki. Ini udah 2 kali, Bu. Diperbaikinya masih tetap longsor. Ya. Kedua yang diperbaiki itu operator beko jam 12 pas jam 12 saya suruh berhenti ngopi, kata saya itu. Istirahat. Berhentilah istirahat. Tiba-tiba tuh tulaleknya si beko ke jalan sendiri, gucuk. Setelah lewat dari Tengari, nah dia ini nih, bambu ini nih. Oh Pak Pomo, nah ini ceritanya Pak gimana? Pomo nih. Pak Pomo istirahat nih, bersandar di bambu Iya. ini. Terus, Orang-orang pada ngopi. Saya duduk di sini, senderan nyari yang adem, Bu. Iya. Gitu, udah dapat yang adem, udah nggak lama kemudian sambil ngerokok, nggak tahu ada yang jatuh. Dipegang ya kutu, Bu. Besoknya lagi, begitu lagi.
Tiba-tiba ada kutu di rambut Di Bapak. sini iya. Segepok. Segepok segini. Ambil lagi sampai 4 kali. Nanya sama orang tua. Besok mah kalau bisa mah, ya kalau kayak orang Sunda mah bilangnya nyuguh lah ya. Disuguh dulu pakai air kembang apa, rujakan. Jam 12 orang-orang Jumatan sama saya ditebang. Ternyata dibelah ada batunya. Di dalam apa Di dalam namanya, bambu. Kok bisa ada batu di dalam Ya bambu? nggak tahu. Di dalam bambu. Terus Bambu pohonnya di sini posisinya. Iya posisinya begitu. Saya nyenderan nih nyariin tempat adem Pak. Saya Pak. Batunya Iya. warna apa, putih? Warna warna Merah, putih. ada kemerah-merahan. Agak kemerah-merahan. nah Mama segede manggil apa? dia sih di bawah. Ada segede gini mah Bu. Kayak batu ali mah udah kayak batu cincin. Iya, oke. Iya. Tapi yang anehnya pindah-pindah Pak. Keletek. Jadi seolah-olah di dalam bambu itu ada batu yang sedang digerakkan oleh Iya, seseorang ya. iya. Oh sama dia Pak. Pak, Iya. ini kan ada beberapa grup nih. Ini ada bambu, di situ Iya. juga bambu. Iya. Yang kejadian tuh di bambu yang ini. Yang bambu yang ini Bu, yang paling kalau kayak itu mah paling angker dah. Bambu ini. Saya jujur Bu, saya orangnya penakut. Kalau sendirian nggak berani Bu. Hmm. Biar Kalau- dibayar berapa Walaupun kalau kesini. siang-siang gini. Siang, tanyain orang-orang orang sini Pak. Oh, gitu. Tapi setiap kejadian siang, nggak pernah malam. Setiap kejadian ya bagi saya mah siang aja Bu. Nah, iya. Nah, sekarang waktu Tapi sebelum menemukan batu itu ada mimpi-mimpi, Bapak? Mimpi apa? enggak, Enggak ada Pak. enggak. Jadi nebang itu memang butuh bambunya apa bagaimana pada saat itu? Mana? Enggak, emang nih, ini pengaruhan 750 truk, Pak. Tanahnya aja. Heeh. Belum batu kalinya sampai 300. Batu kalinya sampai ke sono. Mana ujung-ujungnya habis. Sampai ke sono, Pak. Oh, ditimbun gitu maksudnya? Bukan ditimbun, kena abrasi. Oh, kena abrasi. Kena abrasi. Longsor. Longsor. Diuruk lagi, longsor lagi. Dia uruk lagi, longsor lagi tuh. Itu buktinya sisanya masih ada, Bu, tuh bronjongnya. Selalu abrasi. Seperti Kayak- tidak diizinkan ya. Kayak nggak mau gitu Bukan ya? bukan enggak mau, Bu. Jadi Gimana, Pak? berhubung alam, air kan dari sono gede. Oh. Kalau udah datang air kan tahu sendiri. Iya. Iya. Itu Jadi lurus. kalau ini Karena waktu posisinya belokan gitu ya Pak ini ya. iya, pentokan dia gitu terus pantau terus. Ini cerita Kayak cerita tusuk kemarin, sate. terus Gimana, cerita waktu tahun 2004, Bu. Gimana? Ada kejadian apa? 2024. Iya, 24. 24. Iya. 2024 posisi saya masih nanamin bambu, Bu nih. Oh, ini dulu Bapak yang nanam? Iya, sama orang oke. tua, sama saudara-saudara hampir 30 orang, Bu. Nanam bambu ke sono. Mm-mm. 350 batang ke sono, Bu. Mm-mm. Bambu. Dengan niat supaya jangan abrasi. Dengan niat supaya jangan abrasi. Ya berhubung menahan dari situ udah ditanamin, prosesnya kan harus disiram. Mm-mm. Dari nyiram dari jam 4, Bu. Pak, nyiram itu pakai alkon. Terus? Posisi air begini. Ya. Mm. Ini dari Citarum, ini dari Cibet. Kenapa bisa begini, Bu? Tuh. Semeter dari sono ada semeter masih gini tinggi. Airnya nggak rata gitu? Nggak rata. Tingginya? Iya. Oh. Benar. Boleh tanyain dah sama saudara-saudara Ini Iya, saya. kayak iya. di luar nalar ya? Udah begitu, ya saya jujur Bu, saya mah biarin begini kayak pakai sempaknya doang, duduk di situ tuh, nungguin mesin, takut jatuh. Udah begitu, airnya rata lagi, rata nih air di posisi air. Kenapa di depan ada yang begini? Apa itu? Buaya. Astagfirullah. Tuh di situ tuh dulu, waktu 2004. Buaya asli. Bapak Buaya lihat? asli, hidungnya segede bola itu, bola pemain bola tuh ya. Bola kasti. Terus apa yang Ya, dilakukan bola. oleh Bola Bapak? liter. Hah? Bapak melakukan apa setelah melihat? Mau buaya? dimakan Ya apa? lari, takut dimakan. Sono sampai pakai sempak Bu, banyak tamu. Orang gila sih, orang gila. Astagfirullahaladzim, ya Allah Pak. Iya, Itu pengalamannya seru nih iya Bapak nih. benar. Kata orang tua teh, udah jangan takut, jangan takut tuh gimana? Lari ke sono. Ini di antara pekerja yang lain, apakah Bapak sendiri yang pengalaman seperti ini atau ada Ya lagi? banyak ya, teman-teman di sini ya yang nyiram ya, yang 30 orang ya pada ngeliatin loh, ntar mati ini makan buaya. Dia mah udah pernah ngeliat begini Warga jalannya. Berarti biaya itu dilihat oleh yang lain juga, Ya bukan hanya banyak Bapak yang yang lihat? dilihat, Oh, iya. oke oke. Ya bukannya ini, udah gitu. Terus akhirnya gimana buayanya? Ya buayanya udah Hilang. hilang. Oh, alah, ya Allah. Tuh dari situ saya jujur Bu, Gimana? waktu 2004 nih, 2024? udah nanam ini saya dapat dana 60 juta, Bu. Wow, dapat rezeki. Iya dapat rezeki. Hmm. 60 juta pasang togel. Waktu belum. Nah, itu. Kaget aku kirain dapat rezeki apa Pak? Astagfirullahaladzim Dapat Bapak. togel. Bener, dapat togel. Ya kita mah ya kerja, setiap di sini ada kerjaan,
pasti saya dipanggil, Bu. Gitu. Dapat toga 60 juta. Dia mau Pengen ngobrol tahu apa duitnya sekarang? sampai Mau kotor-kotoran. kita punya anak, punya apa? Itu enggak, manfaat ya ujung-ujungnya enggak, Bu. Oh gitu. Iya, enggak jadi apa-apa. Awalnya Bapak happy ya, bahagia Iya, gitu. Ternyata beliin ini buat ntar masa tua, beliin ini, tetap habis, Bu, enggak jadi apa-apa. jadi Bapak nyesel nggak? Ya enggak nyesel mah, jadi pakai pengalaman. Iya, iya, iya. Untuk Mau ngapain pelajaran ya? sih? Iya, Kayak iya. gitu lagi. Iya, Kayak iya, gitu. oke, oke. Masih mendingan kena enakan begini, Bu. Iya. Ya baik, Panglima bisa disampaikan apa yang dirasakan dan dilihat Panglima di wilayah ini. Ya dari Bapak bicara tadi saya ngelihat makhluk besar hitam berbulu ya, kayak sejenis genderuwo. Iya. Nah, dia gede banget gitu, saya lihat badannya kayak gorila, berbulu semua itu terlihat tadi. Dan kayaknya deket sama Bapak. Oh gitu. Bapak pernah lihat? Tadi Ya lihat mah nggak pernah. Yang Kan saya cuman lihat kayak habis mah. itu, Ada kebal lah. ya di sini juga kayak ada banaspati juga, makhluk bola api saya lihat, merah-merahan warnanya. Betul. Nah itu terlihat juga sama saya. Habis Oh, itu, Bapak langsung merinding. habis itu di situ kayak ada sosok kuda putih. Betul. Di situ terlihat juga sama saya. Nah, ada kuda putih. Lalu sini banyak anak-anak kecil bermain gitu, lari-lari kayak bocah lah gitu ya. Itu terlihat juga. Habis itu ada kayak kura-kura juga di sini terlihat saya. Besar kura-kura itu. Betul. Nah, Betul, itu ada. kayak ada yang nunggangi di atasnya, seorang putri yang terlihat saya. Nah, habis itu di sekitar sini tuh ada siluman ular putih juga. Dan ada sosok burung juga kayak elang gitu di atas pohon. Itu terlihat juga. Jadi ramai di sini sebenarnya ramai gitu. Ya? Habis itu ada sosok kayak kakek-kakek, kepalanya sini botak, rambutnya sini belakang panjang. Ya benar, kalau kakek-kakek benar, Pak. Apa pernah? Tuh anak saya kemarin waktu ngebangun ini, suruh nebangin ini nih, rumput ini ya sisi pinggir tembok. Ya. Dia nggak mau turun, nggak mau nebang diri aja. Kenapa? Ada yang manggilin jen tuh di bawah. Kakek itu Kasih. manggilin. Oke. Iya itu siang-siang itu anak saya. Udah turun kata saya teh. Jadi Ya di udah sininya nggak ada rambut, kayak botak, belakangnya Itu ada panjang. itu saksi mata ada yang lihat. Kakek itu Terus gitu. kemarin waktu pembangunan ini, dia nebangin ini, Hmm. nebangin bambu. Siang-siang, nebangin bambu. Udah nebangin bambu, nengok ke sono ada kayak orang, rambutnya panjang tuh pinggir kali itu. Kenapa dia udah narik orangnya udah ada di seberang? Bu, Nggak masuk akal ya? nggak masuk Udah akal. cuma beberapa detik kali ya. Iya. Nengok langsung udah di Tapi seberang. ya dia mah bilangnya ya sama orang tua, Pak, hati-hati cina gini. Jadi kayak di sungai itu juga saya lihat tuh kayak ada tiker. Tiker apa ya, Apa kayak ya? hantu sungai Permadani. lah gitu, hantu sungai yang gulung gitu. Bisa ngulung Oh, gitu orang ya? gitu, Oh, ya bisa Allah, ngulung ya Allah. orang. Jadi di situ ada kayak sejenis tikar warna Iya. coklat saya lihat. Kalau kayak orang itu mah kayak lembu dah. Mm-mm. Kalau yang orang kampung mau bilang. Iya itu ada sosok itu juga saya lihat tadi di air. Apakah terlihat buaya yang dilihat Bapak? Allah, astagfirullahaladzim. Allah. Awas bambu. Awas bambu, tajam. Hati-hati. Ayo Pak, kita komunikasi. Ayo Pak, sini Pak. Pak RW sini. Ya. Minta tolong ini aja fotoin kalau pengen fotoin anaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak mau duduk nggak? Itu ada Ya, bangku. nggak usah. Oh nggak mau. Di alit di dia punten dan terang abdi ya aya tamu lah. Tujuan anak hoyong terang di dia gitu. Ya. Punten we ya mama atau naon itu teh kumaha nyebatak gitu. Punten we nya. Misi Salam. kita mau tanya nih kisah Sungai Kawin ini. Air kawin ya. Ini sangat langka ya sebenarnya, jarang-jarang terjadi ya di dua aliran air tapi bertemu gitu ya di sini gitu. Kenapa? Iya, kenapa? Gatel. Dan di sini banyak gangguan katanya saya dengar, dan yang bekerja sini suka diganggu gitu. Kenapa sih? Maksudnya kok suka ganggu gitu? Naon? Bejawer ieu mah ya. Bejawer ya. Bah. Naon? Kok lihatnya ke Bapak kenal ya sama Pak Pomo? Bejawer ini mah. Siapa? Bejawer. Mbak Jawer. Siapa beliau? Yang jaga sini? Iya. Tahu informasi sejarah tempat ini boleh Mbak? Banyak nih yang terpendam. Banyak yang terpendam. Iya. Maksudnya
Kaum. Oh, makam. Iya. Oh, kuburan. Iya. Ada jasad terpendam di tanah ini. Ada kuburan, Pak? Banyak. Ratusan. Iya. Itu apa dalam penjajahan dulu atau dalam Iya. rangka apa? Zaman dulunya ini kan lintasan. Hmm. Termasuk ini nih yang ketinggalan satu. Oh, ini ada makam sini ya? Iya, makam. Oh iya. Itulah kenapa sampai sekarang kaum dengan penduduk Mm-mm. lokal menjadi satu. Jadi pribumi Oh, orang Cina. Oh, maaf Bapak Chinese ya? bukan. Oh, bukan. Iya, keturunan saya. Oh, oke. Karena dulu pun membantu perang. Hmm. Yang membantu perangan orang Cina. Oh gitu. Orang Cina sama pribumi bersatu di sini katanya. Iya, itu. Heeh. Kaum dengan pribumi seperti saudara. Oh iya. Suku Bapak bangsa Cina sama orang pribumi seperti saudara Iya. kata dia. Oh iya. Terus gimana Mbak? Awalnya dulu tahun berapa itu kejadiannya? Dan di tempat ini banyak yang terpendam nyawa-nyawa. Oh. Apa iya tempat pembantaian? Dulu ada Apa Pak? Ada kisah apa? makam Banlintan. Banlintan. Tahun berapa kejadian pembantaian? Waduh, itu mah di bawah tahun 60-an lah sana. Sesudah kemerdekaan Iya, apa sebelum? sebelum tahun itu. Antara ya tahun 17-an sekian lah. Zaman Belanda. Iya. Apa zaman Belanda, Mbah? Oh iya. Tanah ini tanah yang mengandung sebuah jiwa, nyawa. Maka itu selalu saja ada kehidupan pergerakan selain manusia. Siapa yang menggerakkan itu? Termasuk mesin beko itu, Mbah? Kaum yang tak terlihat. Dengan tujuan apa? Kan Pak Womo jadi kaget, bingung, takut. Dan aliran inilah tempat di mana pembuangan Pembuangan. Oh, Apa, Pak? omongan masjid kemudian Pembuangan apa jenazah? Bukan. Apa? kita motong kalau Apa? Tempat jagal, Oh, jagal hewan. oh gitu. kalau nanti ulang tahun ini, ulang tahun yayasan jatuhnya bulan Agustus atau September, kita ada pemotongan jagal di sini untuk persembahan ke leluhur. Terus dibuang di sini apa? Ya, Sisa. makanya kadang-kadang ininya ucusnya gitu. Iya. penghormatan Penghormatan. karena mereka saling menghargai, Iya. sama seperti ketika kau mesin-mesin itu Waktu beko bergerak, ha? mereka tak menghargai. Nah, sebaiknya bagaimana Mbah biar tidak diganggu? Berdiskusilah, Oh. berdialog. Izin dulu ya. Oh gitu Pak. Mungkin waktu itu apa lupa belum memanggil ahlinya untuk berkomunikasi pamit gitu. Bapaknya Pak Komo itu dulu. Oh sudah ya, sudah izin sebenarnya ya. Sudah ada yang menyampaikan salam kepadamu Bapak dapat salam Pak Pomo dari siapa Mbah? yang berambut putih. Oh, yang kakek-kakek botak ada rambutnya yang nemuin anaknya ya, Pesannya buat Pak Bapak. Pomo. Apa? Dia menyukaimu. Iya, pesannya apa? Katanya dia suka sama Pak Pomo. Terus apa yang mau disampaikan? Kau tak bisa merawatnya. Kau tak bisa merawatnya. Apa yang di batu itu? Apa yang di mustika itu? Cendera mata itu Indra mata itu. kau tak bisa
Nanti akan ada. untukmu kembali. Nanti karena akan kembali ke Bapak karena emang itu milik Bapak katanya. Bukan, nanti akan ada lagi. Oh, yang berbeda ya? Bukan yang itu kembali. Oh, oke. Untuk umur. Karena ada yang terbuka dalam tubuhmu Ada yang terbuka. untuk bangsa kami mendekatinya. Iya. Ya, saya tahu, saya udah ngeliat itu. Maksudnya terbuka gimana, Panglima? Dia apa ya? Sensitif badannya Oh, dan bisa masuk gitu, malu-malu itu. oh gitu. Tapi Mbah waktu beliau duduk di benih, Biarkan bangsa yang di air oh nggak boleh masuk ke mediator. Oh. memasuki Beliau pesan Panglima jangan sampai narik makhluk yang di air untuk masuk mediator. Kenapa nggak boleh, Mbah? Bahaya. Makhluknya kenapa ganas apa gimana? akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Kami hanya sebut informasi aja sih ya. Iya. Kami hanya ingin informasi aja, Mbak. Jadi makhluknya tidak harus dari air. Mereka pun dapat menenggelamkan manusia. Oh, jahat dong berarti. Ada kisah, Pak, orang tenggelam di sini. Ada. Dulu tapinya yang tenggelam itu ya banyak sih yang dulu kan. Lembu. Iya. Siapa, Pak? Lembu. Itu belakang rumah saya bapaknya tukang cari besi di dalam air. Saya juga. Ceritanya tuh rumahnya kelihatan dari belakang rumah saya. Ada yang kejebur, ditulung. Yang kejebur ditulung sama anaknya yang suka si Darip. Ada Darip selamat. Tapi kok tiba-tiba anaknya ke bawah. Oh. Yang kejeburnya ya Yang ngebawa yang tadi diselamatin itu masuk lagi. Yang kejebur selamat. Terus? Yang nyelamatinnya ke bawah. Oh, astagfirullah. Hilang gitu. Yang nolongin malah Hilang yang celaka. nolonginnya. Karena dia dapat menenggelamkan dengan menariknya. Ya ampun. Terus Dan yang kau meninggal? lihat Meninggal besok ketemu. Astagfirullahaladzim. pusaran air di Pusaran air. Ya, yang saya lihat tadi ya, kayak tikar itu ya, yang gulung. Iya, kayak minta maaf, kayak minta tumbal. Yang mau nanya itu, Pak Pomo kenapa waktu duduk situ ketiban sesuatu ternyata itu segepok kutu? Bukan sekali aja, tiap hari. Selama- Ada 5 hari mah. 4 kali apa 5 kali? 5 hari, Oh. berarti 5 kali. tapi kau dapat cendera mata. Harusnya kau diam saja. Oh gitu Pak. Nanti kalau dapat batu lagi nggak boleh Iya, ngomong-ngomong. kalau berani, bah, saya kan tahu sendiri orang sini pada tahu saya penakut, bah, biarin muka begini. Muka gimana? Tapi kau yang terpilih. Ya benar, tiap ada kerjaan pasti saya dikasih kerjaan di sini. Iya, mau ketuanya siapa, mau pengurusnya siapa, tetap saya dikasih kerjaan aja di sini. Dapurmu ada di sini. Betul, Rezeki Bapak bagus di sini, alhamdulillah. Dapurmu ada sini. benar. Ya pokoknya nanti intinya kalau dapat lagi nggak boleh cerita-cerita. Jika ada bambu Jatuh, Iya, bambu tumbang, roboh. roboh. tapi tak roboh, Iya tahu. Tunduk dia. itu Oh, Boleh ditebang nggak, bah? jangan. Jangan. Oh. Tapi kok Bapak tahu nama mbahnya? Dari mana informasinya? Ya nggak tahu, Bu. Tadi Bapak nyebut mbah siapa? Bajawel. Mbah Jawer. Iya. Ya emang kuasanya. Penguasa sini emang turun-temurun informasi Dari itu. sana, iya. makanya terkadang datang Mm-mm. dan Gara-gara apa itu? Gara-gara Bapak nebang-nebangin. kau bersihkan saja.
bersihkan tempat ini agar semakin ngebul dapurmu. Weh, iya betul. Karena keikhlasan, kenyamanan dalam bekerja, kau pun merasa nyaman. Nah, iya benar bang, benar. Walaupun terkadang ada bangsa kami Betul. yang selalu menghampirimu. Benar. Walaupun sering diganggu-ganggu tapi Bapak tetap ikhlas kerja di sini, nggak Iya. pengen pindah kerja. Nyantai. Berarti sebenarnya dia nggak penakut ya Mbah? Tidak, Berani Bapak tuh. karena aku harus kembali ke satu bambu Yang di sini ya Mbah, bambunya warna kuning ya Mbah. Kasih Mbah. Makasih ya, Mbah Jewer. Assalamualaikum. Salam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Apaan keur digawe? Atuh iya teh babaturan lobata ini. Loba nu bantu nak. Loba keur digawe. Terbiasana. Hah? Naon? Hah? Tenaon Geus kajeun. Geus nyaho Geus nyaho. abdi teh geus Oh, ningali nggak digawe. di ditu. Gimana? Atuh tadi ayah budak ieu di ditu. Oh Ismi. Tadi Pak Ismi di wihara, Nyai udah lihat. Jelema lalaki muda Siapa Panglima? Iya. kaditu yang kadieu Oh, loba sema ieu teh benar. mo Bulan. Terang eta nama abdi. atuh atosen atuh sahadai lain komo teh teu aya nu hayang Bener. atuh nuhunnya Nya ampura uing ge amun digawe. Minta apa? Bilang terima kasih sama Pak Kumo. aya di bumi di dieu resep ka komo Bener. aya komo teh soalna teu diasupkeun ka jerona Apa geningan? Boleh bahasa Indonesia nggak Nyi? Maaf Nyi. saat Jadi caritana kieu anu digawe anu didari teh resepeun ka komo teh soalna komo teu asup jadi karyawan. Apa artinya Pak? Jadi dia pada resep mah dia Seneng. seneng orang-orang karena dia nggak masuk jadi karyawan di dalam. dan dia Bu, tidak kerjanya menerima hitungan. Oh. Oke. perhitungan Oh benar. Bener. Dia melakukan sepenuh Seikhlasnya. hati yang Betul. penting saya mah Koordinator kedepannya kerjanya kayak gitu. panjang Betul. jadi itulah kalau manusia menghitung-hitung tidak dapat apa-apa persis Apa tuh? seperti pesannya Popo pesan Popo Siapa kok Pak? Popoh ini makupo orang Nenek? tua, iya nenek orang tua. Kan kalau orang Cina mah ada popo, ada oma. Iya. itu jangan mengandalkan perhitungan Betul. tapi gunakan batin Pakai hati. keikhlasan Iya. karena Popo. seperti menjaring ikan di laut Iya, popo. semua itu gaib di sini diperkirakan banyak ikan menebar jaring belum tentu Betul dapat. kalau belum rezeki belum Betul. jadi semua itu mengalir saja Seperti seperti air. air ini Ya. Tapi Po, waktu Bapak di sini pakai celana dalam doang, kenapa didatengin tuh buaya yang mangap? justru itu dikatakan yang menguasai bumi di sini resep dina komo
Kalau resep kenapa mau dimakan? Ya Tidak bukan dimakan dimakan. bercanda, Bu. Dia itu Bercanda. menyapa. Menyapa. Oh, mangap itu menyapa gitu. Bagaimanapun, kalau berbicara pasti membuka mulut. Oh, gitu. Kalau Gini, mau Bu, nih. dicaplok sudah dimasukkan Betul, ke dalam. betul. Ini dia hanya membuka mulut tapi tidak bergerak. Tapi Bu. Bapak ketakutan. Ketakutan sampai lari pakai celana dalam, Bu, ke dalam. Dengan banyak tamu. Kepolosannya dia. Ya Allah. Gila. Sampai lari pakai celana dalam. Dia itu semukanya buaya itu besarnya. Mukanya Oh, ya saja Allah. besar, apalagi badannya. Mukanya buaya sebadan Bapak. Di dalam perutnya. Ya wajar kalau Bapak lari ketakutan. Tenang. Oh, ada anjingnya ngonggong, mungkin si Tulio ngasih tahu. Sudah. Jadi memang benar. Kenapa bangsa bermata kecil dan pribumi itu saling bekerja sama? Seperti 3 pemuda dari Tionghoa yang diselamatkan oleh seorang wanita. Dia awalnya menjelma seperti anak-anak. Oh, Ya. banyak di dalam. Diberitahukan 3 pemuda itu berlayar jauh dari Tionghoa. Dari Tionghoa berlayar ke Datang ke tempat sini. salah satunya adalah Tuan Kuah Tuan Kuah. dan Tuan Tiang. Tuan Kuah sama Tuan Tiang. Ada 3 Yang, tuan. yang. Tiga itu siapa namanya, Pak? Iya, Yang Bapak masuk ketahui. aja, Pak. Ayo Pak, sini Pak. Ini marga kau, ya kuang yang 3 orang pemuda itu. Mereka adalah saudagar kaya Iya. yang mencari rempah-rempah. Kebetulan di tanah kita ini banyak rempah. Iya. Kemudian di tengah hutan perjalanan dia beristirahat untuk ke daratan untuk melanjutkan perjalanan. Sudah diberitahukan hati-hati akan ada badai nanti. Tapi 3 pemuda itu tidak percaya karena yang mengatakan anak gadis kecil yang cantik jelita. Ini betul, sama sejarahnya. Tapi anak gadis kecil itu orang Cina bukan? Berangkat balik Bukan. Dari sini. Maka benar hitungan yang sangat cepat. Begitu dia masuk ke perairan, terjadilah badai itu. Tetapi diselamatkan mereka, satu pun tidak ada yang terluka. Ya. Lalu terkagetlah 3 pemuda itu. Ternyata gadis kecil itu bukan manusia sembarangan. Akhirnya dia kembali lagi berlayar untuk mencari anak gadis itu. Akhirnya didatangkan dalam mimpinya. Wujud sesungguhnya gadis kecil itu adalah wanita tua. Oh, nenek-nenek. Kenapa diperumpamakan seperti anak-anak? Iya. Kenapa? Iya. Seorang wanita yang sudah tua terkadang Pemikiran pasti akan menjadi kembali seperti Anak anak-anak. kecil. Disitulah letak kesabaran Iya. yang mudahnya untuk menyikapinya. Dan dengarkan setiap perkataan itu, jangan dilihat siapa yang berbicara, tetapi ambillah hikmahnya dan berhati-hati. Iya. Jadi dari situlah dia belajar banyak dari wanita tua itu. Itu yang dipanggil Popo itu ya. Jadi dialah yang menjaga perairan ini. Kenapa disebut Mapopo? Mapopo. Karena dia hanya tahu
wujud seorang wanita tua saja, maka dipanggilnya Mapopo. Sanjin Kupo itu berkaitan dengan tanah ini. Jadi banyak pembelajarannya. Kenapa kau ditemukan banyak hal di luar kenyataan itu? Di luar nalar. Supaya kalian beriman, Iya. menghargai bahwa kehidupan ini ada bangsa nyata dan tidak. Gaib. Maka itulah yang terjadi. Dia sebagai pelindung dari para saudagar-saudagar dan orang-orang keturunan Tionghoa itu. Ya. Dan dia berkaitan dengan tempat ini. Pertemuan dua Jadi, sungai. Perahu itu perlambang sebuah perjalanan Perahu yang dipelihara. terombang-ambing di jalan. Harus siap menghadapi badai, harus siap menerjang ombak. Itu kan Bapak habis dapat itu tuh apa namanya, kutu segenggam sampai 5 hari berturut-turut. Itu sebenarnya apa maknanya, kok tiba-tiba kutu gitu loh yang jatuh ke kepalanya? Kepalanya itu perumpamaan. Jadi kalau di kepalamu punya niat-niat yang buruk, seperti kutu-kutu itu yang berjalan di atas kepalamu, tetapi kau membuangnya, lalu datang lagi, membuangnya, datang lagi. Terus? Karena kutu itu tidak bisa dihentikan. Coba, setiap manusia tidak ada yang tahu kapan datangnya dan kapan perginya kutu-kutu di kepala manusia. Nggak tahu kapan datangnya. Tato nongol. Dan tidak ada yang tahu kapan perginya. Hidupmu adalah pikiranmu. Kalau pikiranmu baik, maka kau akan mendapatkan yang baik. Kalau pikiranmu buruk, maka itu pula yang akan kau dapatkan. Pikiranmu ibarat sebuah tanah yang kau tanam seperti bambu-bambu ini. Iya. Pak RW ada yang mau ditanyain enggak? Udah, Bapak. Jadi jangan salahkan tempatnya. Iya. Tuhan kalian menciptakan bumi ini untuk keberadaan kita. Itu airnya kok beda tingginya po? Dari dua arah itu. Setiap air mempunyai kekuatan. Ada kekuatan. Siapa yang memberikan kekuatan itulah yang goib. Semua atas kehendaknya. Kau pasti sudah menyaksikan bagaimana air melampaui tingginya sebuah bangunan. Benar. Namanya Banjir sikan bandang saya. yang di Aceh tuh Panglima Namanya sikan saya. datang ke sana Dan lihat sendiri. bagaimana air yang dianggap sepele bisa mengangkat benda yang sangat Itu truk Sangat berat. truk segede gitu bisa naik kan? Maka itulah air. Jangan Air sepelekan. adalah sumber kehidupan. Iya. Jadi perhatikan sumber hidupmu, yaitu pikiranmu. Biarkan dia mengalir seperti air, tapi kendalikan pikiranmu agar air itu sesuai arahnya. Salam. Makasih ya Po. Allah Akbar. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk penjaga tempat ini dan sudah mendapatkan jawaban dari kisah-kisah mistis di luar nalar yang dialami oleh Pak Pomo maupun oleh pejabat yang ada di sini. Nah Pak RW apa nih kesan-kesannya setelah ikut syuting Mata Langit? Kesan saya Tadi ada rekayasa apa enggak? benar itu yang bilang apa itu
saya juga pada bangun Merinding. duduk yang merinding kan saya itu benar itu. Berarti nggak ada settingan? Nggak ada settingan, benar kerasa sama saya sendiri sih ini saya. Wah, aja. Memang kumpul-kumpul gini baru saya gini. Nah, Ya. itu kalau dipikir lagi mah ya memang boleh lah begitu ada shooting lagi gitu. Mau lagi Bapak? Iya. Lokasi lain lah. Nanti kumpulin dulu Pak. Kalau Pak Pomo apa kesan-kesannya? Bapak kan dapat pesan juga Iya, tadi banyak. dari Ini sih Popo, banyak. Jadi- dari simbahnya juga. Kok bisa dia tahu saya bukan karyawan, saya cuma pekerja. Itu sampai sampai melohok gitu Bu. Makanya berarti artinya Iya, kami berarti artinya dia tahu. Padahal Ya. Bapak nggak cerita ya? Hah? Padahal Cerita Bapak- sama siapa? baru ketemu. Iya, boro-boro sama Pak Udin sama Pak RW saya kok bisa tahu? bercerita. Jujur, nih saksinya. Saya nebang apa, mau ngoret apa, bebersih apa, nemu batu, kalau dipegang saya kelaparan, Bu. Jadi berapa duit itu sama dia tanyain. Oh, gitu. 20.000 jadi. 15.000 jadi nggak tahu itu batu apa nggak tahu. Penting saya Tidur dia mah. batu dijual megang duit bisa beli rokok bisa makan. Udah. Oh iya. Tuh. Sepolos itu ya Bapak ini Tuh ya. tanyain Masya Allah. orangnya tuh. Berarti bukan sekali dua kali dapat ya? Bisa banyak, Pak. Oh, banyak. Tuh tanyain dia tuh. Ya, ada yang 20.000, ada yang 15.000. Pak Udin gimana kesan-kesannya setelah ikut Kalau syuting? kesan-kesan saya sih gini Bu, dengan adanya acara ini semoga lebih sukses, Amin. semoga lebih ini lagi gitu, lebih sakral lagi Maksudnya tempat ini atau mata langitnya? mata langitnya, begitu juga tempat-tempatnya supaya diiniin lagi. Itu aja sih, semoga dengan adanya program ini sukses selalu. Amin. Mata langit. Ya. Kalau Bapak ini sebagai apa ya Pak Udin? Saya pengurus harian di wihara. Pengurus wihara. Oh, Iya, baik. Dan Bapak keturunan Tionghoa ya? keturunan. Dan Bapak tahu kisah itu bahwa dulunya itu awalnya ada 3 pemuda itu yang Iya. kesini kemudian tiga iya. saudagar pedagang. 3 saudagar itu Di antaranya saya keturunannya Bu. Oh gitu. Oh, Masya Allah. Iya. Keturunan marganya dari 3 marga ya. Kau Chung Lau. Iya. Dan itu awal mulanya pribumi dan Dagang. Tionghoa itu menyatu sampai Iya, sekarang. iya. Sampai sekarang Sampai rukun. sekarang. Masya Allah, aku nggak merinding ngomongnya. Iya. Oke, baik Pak. Jadi saya masuk Nggak yang ada fanatik ke-7. di sini mah, nggak ada fanatik. Dia mau makan babi, mau makan apa, nggak ada fanatik. Bersatu Masing-masing aja. aja. Iya. Baik. Bersatu. Ya, kalau kesan Bapak terhadap mata langit apa Pak? Satu kata. Ya semoga sukses selalu. Mata langit. Mata langit. Iya. Iya, Baik, itu terima aja. kasih. Ya. Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya memang yang saya ketahui kalau pertemuan air yang menyatu itu atau air kawin itu memang itu banyak istananya mereka ya. Bukan banyak sih, ada istana mereka di situ dan pasti sakral dan Betul, ada Pak. kehidupan makhluk halus Betul. di sekitarnya gitu. Apalagi seperti ini saya menyaksikan sendiri memang benar ini air itu menyatu ya dari arah yang berbeda gitu. Dan habis itu di sini juga ya memang pastilah main-mainnya mereka makhluk-makhluk itu di sekitar sini. Baik yang baik, baik yang nggak baik, bercampur lah semuanya pasti iya. di sini kan. Nah, jadi bagaimana kita aja membawa diri ya kalau kita berperilaku baik pasti yang dekati kita juga makhluk-makhluk yang baik. Nah, kalau kita berperilaku jahat ya pasti diboncengin dia juga kan hati dan pikiran kita. Jadi ya gimana cara kita membawa hati kita di tempat-tempat yang seperti ini agar kita tetap terjaga, agar kita dilindungi dan kita selamat dimanapun kita berada. Itu aja. Ya, amin. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.